Hai, perkenalkan saya Lea Heksodia Saron dan Dito Permadi dari kelompok 4 sebagai perwakilan dari kelompok ini. Dan juga anggota lainnya yaitu Ivana Ramadini, Damai Hardini, dan Azara Andiasmi. Kami dari Prodi Teknik Grafika kelas GR2B angkatan 2019, Politeknik Negeri Jakarta. Kami akan mempresentasikan proses pembuatan buku secara manual dengan finishing perfect binding. Berikut SPK-nya. Dan berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Selanjutnya ada pokok pembahasan. Di pokok pembahasan ini ada 3 pembahasan yang akan dibahas oleh kami. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi tentang sebelum membahas progres, dan ada pula pendahuluan berupa pengertian dan tujuan praktikum. Pembahasan kedua, ada pembahasan progres dengan isi pembahasan progres yang terdiri dari 5, yaitu design determining, procurement, facility planning, production planning, dan process planning. Dan terakhir ada pembahasan ketiga, yaitu kesimpulan, yang merupakan isi dari kesimpulan atau yang kami dapatkan berdasarkan fakta atau hasil dari praktikum. Selanjutnya ada tujuan. Kami memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penentuan desain yang diperlukan untuk membuat sebuah buku. Yang kedua, untuk mengetahui proses flow yang terjadi di dalam proses pembuatan sebuah buku. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pembagian tugas di dalam sebuah kelompok untuk membuat sebuah buku. Yang keempat, untuk mengetahui kebutuhan bahan material yang dibutuhkan dan sampah yang dihasilkan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui cara atau proses pembuatan buku menggunakan teknik saddle stitching dengan penjilidan metode perfect binding. Perfect binding. Perfect binding atau biasa disebut proses jilid dengan menggunakan lem panas merupakan cara penjilidan dengan mengelem isi buku dengan kertas yang lebih tebal di luarnya sebagai sampul atau cover. Perfect binding berisi tumpukan halaman-halaman buku yang saling sejajar atau lurus. Perfect binding ini menggunakan penjepit untuk menahan halaman buku agar tetap berada di tempatnya, sehingga halaman buku tersebut tetap lurus. Halaman-halaman buku tersebut kemudian diberi lem secara bersamaan di sisi yang akan dijilid. Setelah proses pengeleman selesai, kemudian digunakan lem yang kedua untuk menempelkan cover buku dengan halaman buku tersebut. Ketika sudah selesai, maka perfect binding akan terlihat bagus dengan punggung buku yang rata. Di sini kami memiliki order dengan spesifikasi ukuran produknya itu harus 14 x 10 cm dengan material isi HVS berukuran A4 dengan material cover yang lebih tebal dari isi. Kemudian memiliki jumlah halaman yaitu 20 halaman dan terdapat smart marks-nya dengan menggunakan finishing perfect binding. Pembahasan progres. Di pembahasan progres ini, kami akan menjelaskan mengenai 5 hal, yaitu pertama, design determining. Yang kedua, process planning. Dan yang ketiga ada facility planning. Yang keempat, production planning. Dan yang terakhir, yang kelima ada procurement. Design determining. Sebelum kita membuat sebuah buku, hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat desain atau menentukan desain. Karena buku yang sudah kami buat ini memiliki order atau memiliki spesifikasinya secara khusus, maka kita juga harus membuat spesifikasi desain yang sesuai dengan pesanan, yaitu memiliki ukuran 10 x 14 cm atau dalam milimeter itu 100 x 140 mm. Di sini ada tampak depannya. Tampak depan dari kertas yang sesuai dengan desain spesifikasi order yang diminta oleh pelanggan. Dan di sini ada contoh buku yang sudah jadi dengan cover yang masih kosong. Ini tampilan buku ketika tertutup. Dan kemudian ada tampilan buku ketika dibuka yang terlihat isinya berupa lembaran-lembaran buku. Proses planning. Di proses planning ini kita akan menjelaskan mengenai proses atau perencanaan yang kita lakukan untuk melakukan proses pembuatan buku. Yang pertama, kita akan membuat imposisi terlebih dahulu. Di imposisi ini kita menggunakan kertas A4 berukuran 210 mm kali 297 mm yang akan menghasilkan 2 lembar kertas berukuran 100 x 140 mm dengan non-waste sebesar 10%. Nah, setelah kita selesai membuat imposisi, selanjutnya kita akan memotong kertas cover dan isi
Karena cover dan isi itu ukurannya sama, kita potongnya juga sama antara cover dan isi, yang akan menghasilkan 2 lembar kertas berukuran 200 kali 140 mm. Dan kemudian setelah selesai dipotong, hasil dari yang sudah dipotong tadi kita tekuk pada bagian tengah seperti gambar di sini ya, seperti gambar. Ini untuk isinya. Nah, setelah dilipat itu kita akan menghasilkan kertas berukuran 10 kali 14 cm atau dalam milimeternya itu 100 kali 140 mm dengan pesanan atau sesuai dengan order. Yang ketiga, setelah seluruh kertas dilipat, selanjutnya dilakukan pelengkapan isi buku dengan memberikan smart mark untuk setiap anggota yang terlibat dalam proses penyatuan isi buku yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, karena untuk isi buku yang diorder yaitu 10 lembar atau 20 halaman, jadi yang kita perlukan adalah 5 lembar kertas A4 atau kertas awal yang sebelum kita potong. Dan kemudian setelah dipotong akan menghasilkan 2 lembar dan setiap lembaran itu dilipat. Setelah dilipat kita gabungkan yang akan menghasilkan 20 halaman atau 10 lembar kertas berukuran 10 kali 14 cm yang sesuai dengan order. Kemudian ujung dari kertas yang sudah ditumpuk tersebut akan dilakukan penstaplesan atau staddle stitching sebelum diberikan jilid perfect binding. Yang keempat, kemudian jilid kertas yang sudah digabung tersebut dengan jilidnya menggunakan lem. Dan yang terakhir, kita melakukan proses pemotongan kertas atau trimming. Di trimming ini kita memotong kertas-kertas pada setiap ujung buku agar terlihat lebih rapih. Yang ketiga ada facility planning. Di facility planning ini kita akan membahas mengenai fasilitas atau barang apa saja yang kami siapkan. Yang pertama ada kertas HVS berukuran A4 berjumlah 25 lembar. Kemudian kertas untuk cover, dan ada 2 toolbox yang berisikan staples serta isinya. Kemudian ada lem, pensil, penghapus, gunting, cutter, dan penggaris. Yang keempat, production planning. Nah, di production planning ini kita akan membahas planning atau rencana-rencana yang kita lakukan dalam proses produksi. Yang pertama itu kita harus melakukan imposisi pada kertas isi dan cover. Kemudian kita lipat imposisi kertas isi, lalu kita lipat juga imposisi kertas untuk cover. Sebenarnya proses pelipatan imposisi kertas dan cover ini merupakan opsional ya, karena kita tidak memiliki mesin potong yang proses pemotongannya itu presisi, karena kita manual proses pemotongannya yang mengandalkan penggaris dan tidak mengandalkan alat, sehingga kita tidak mengalami kegagalan atau mengalami masalah dalam proses pemotongannya, sehingga sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Kemudian setelah itu kita potong kertas isi dan kertas cover. Nah, setelah kertas isi dan kertas cover dipotong, selanjutnya kita lipat atau kita melakukan proses pelipatan kertas isi. Nah, setelah dilipat, kita lakukan proses pengkomplitan atau penggabungan kertas isi sebanyak 20 halaman. Lalu kita staples pada pinggirannya. Kemudian kita gabungkan kertas isi dan cover dengan finishing perfect binding. Dan yang terakhir itu kita lakukan trimming sehingga ukuran bukunya menjadi 10 kali 14 cm. Untuk proses trimming ini singkatnya itu kita melakukan proses perapihan buku agar buku terlihat lebih rapi. Yang kelima ada procurement. Di procurement ini kita memiliki alat-alat yang ada di dalam toolbox. Nah, alat-alatnya ini ada pensil, penghapus, gunting, staples serta isinya, lem, penggaris, cutter, gunting, kertas isi, dan cover. Dan di sini juga ada estimasi harga. Nah, untuk kertas HVS berukuran A4 itu memiliki harga Rp100 per lembarnya. Karena kita menggunakan 25 lembar kertas HVS berukuran A4, maka Rp100 dikali 25 lembar sama dengan Rp2.500. Nah, kemudian untuk isi staples itu memiliki harga Rp500. Kemudian kertas cover, karena kertas cover ini kita memakai apa aja yang ada di rumah ya. Kita memanfaatkan yang ada karena terkendala oleh masalah COVID-19 sehingga kita tidak dianjurkan untuk keluar rumah. Yang terakhir ada lem dengan estimasi harga Rp1.000. Terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari proses pembuatan buku yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa semua proses yang dilakukan di atas didapatkanlah hasil sebuah buku berukuran 10 kali 14 cm dengan isi HVS dan cover menggunakan teknik perfect binding sesuai dengan order yang berisi 10 lembar atau 20 halaman dengan cover yang dihitung terpisah.
Untuk proses manufacturing, sesuai instruksi yang diberikan, manufacturing ini sudah dilakukan trial, membuat sebuah buku dengan waktu yang diperlukan itu adalah 9 menit 21 detik untuk sebuah buku, dan untuk satu orang, 9 menit 21 detik itu untuk satu orang. Dan jika dikalkulasikan per orang adalah 2 buku, maka karena kita memiliki 5 orang, sehingga setiap orang harus membuat 2 buku, maka kelompok kami berhasil membuat 10 buah buku yang harus dibuat dengan waktu kurang lebih 92 menit atau 1,5 jam dengan presentase waktu yang lumayan lah bisa dibilang. Dengan waste pada setiap kertas yang digunakan adalah 10%. Siapkan kertas HVS sebagai isi, kertas jasmin sebagai cover, alat dan bahan. Lalu lakukan perhitungan imposisi yang sudah ditentukan pada kertas hingga mendapatkan waste kertas. Di sini kita buat panjang kertas menjadi 28 cm. Lalu beri tanda terlebih dahulu. Kami menggunakan pensil dan penggaris sebagai alat ukurnya. Setelah selesai diberi tanda, gabungkan keseluruhan kertas HVS dan gunting bagian yang sudah ditandai hingga mendapatkan panjang 28 cm. Lipat kertas HVS menjadi 2 bagian. Lakukan pada kertas HVS lainnya. Lipat dengan rapi. Kemudian, kertas yang sudah dilipat mendapatkan garis tengah. Lalu gunting bagian tersebut hingga terpotong menjadi 2. Siapkan kertas jasmin ukuran 14,5 x 10,5 cm. Lipat menjadi 2 bagian sebagai cover buku. Kertas HVS yang sudah terpotong, lipat kembali menjadi 2 bagian dan susun menjadi 5 tumpuk. Setiap satu tumpuk berisi 4 lembar. Lalu di sini ukur kembali panjangnya menjadi 10 cm. Kemudian dipotong rata. Cek kembali apakah ukuran isi dan cover buku sudah sesuai. Jika semua sudah sesuai, staples satu bagian agar tidak berantakan. Kemudian beri tanda Smart Marks di setiap tumpuk menggunakan spidol. Hal ini agar kita dapat mengetahui jika tumpukan sudah tersusun sesuai halaman dan tanda yang kita beri. Setelah itu, gabungkan kelima tumpuk tersebut dengan rapi. Lalu staples kembali di bagian yang akan menjadi punggung buku. Langkah terakhir, beri lem pada punggung buku secukupnya. Di sini, lem yang kami gunakan adalah lem tembak. Kemudian, satukan isi buku dengan cover yang sudah disiapkan sebelumnya.
Pastikan cover sudah menempel dengan baik dengan isi buku.